Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu CV Canggih Solusi Integrasi. Jadi, aplikasi ini adalah aplikasi perusahaan galon yang dapat membantu eh, klien dalam bertransaksi jual beli galon. Next. Selanjutnya ada anggota proyek tim kami, ada Vincent Jonathan, ada Zahra Syafira, ada Alexander Christian Alexander, Giovanni Natalia, Michelle Melody, dan juga Stefanus Pungki. Next. Selanjutnya ada business case. Yang pertama ada market demand, yaitu kebutuhan pasar mengenai jual beli galon secara online. Yang selanjutnya adalah organizational need. Jadi bisnis galon isi ulang ini membutuhkan sistem yang terintegrasi antara stok gudang, stok galon, stok air, mesin isi ulang, customer, kurir, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada customer request, yaitu aplikasi ini mempermudah pemesanan galon yang dapat disesuaikan dengan permintaan customer sehingga aplikasi ini sangat user friendly. Selanjutnya ada technological advance. Technological advance ini adalah aplikasi dan mesin isi ulang terkoneksi dengan aplikasi sehingga dapat memberikan perhitungan yang akurat mengenai volume air yang masuk ke galon. Selanjutnya ada legal requirement, yaitu membayar pajak sesuai dengan yang ditagihkan, memiliki izin atas perancangan aplikasi, dan juga meminta persetujuan atau izin teknis kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya ada ecological impact, yaitu dengan metode pengiriman yang terintegrasi, pembeli tidak harus datang langsung ke gerai galon, dan juga kurir bisa mendapatkan rute terbaik sehingga polusi udara juga semakin sedikit. Selanjutnya ada social need, yaitu aplikasi ini mempermudah dalam pemesanan galon dan pengirimannya ke daerah-daerah pelosok. Next. Oke, selanjutnya ada surat perjanjian ya, agreements. Itu antara pihak pertama dan pihak kedua. Ada 4 pasal. Pasal pertama yaitu pihak pertama menyerahkan uang kepada pihak kedua untuk pengerjaan aplikasi mobile galon. Yang kedua, sistem pembayaran, yaitu sebesar biaya proyek 50 juta dengan DP 30%. Selanjutnya yang ketiga ada ketentuan hukum, segala sesuatu perjanjian akan menganut hukum yang berlaku di domisili tanda tangan. Yang keempat adalah force major, di mana jika terjadi force major tidak ada penggantian. Oke, demikian perjanjian yang dibuat dan ditandatangani tanggal 22 Februari. Selanjutnya ada benefit management, bertujuan untuk mengembangkan perusahaan klien agar menjadi lebih efisien dan sistematis sehingga meningkatkan profit bagi klien. Baik, selanjutnya ada enterprise environmental factor. Di sini yang pertama ada government or industry standard. Yang kedua ada legal and regulatory or constraints. Yang ketiga ada marketplace condition. Yang keempat ada organizational culture and political climate. Yang kelima ada organizational governance framework. Dan yang terakhir yang keenam ada stakeholders expectation and risk threshold. Di sini ada bisnis proses kita dibagi menjadi 3, ada procurement, ada fulfillment, dan ada sales. Ya, kemudian ada Project Libre Grand Chart. Total durasi proyek galon kami berdurasi 153 hari. Yang pertama yaitu tahap inisiasi yang berdurasi 7 hari. Kemudian tahap 2 ada perencanaan 14 hari. Tahap desain 21 hari. Tahap pengembangan 90 hari. Tahap peluncuran 14 hari. Dan yang terakhir tahap penutupan 7 hari. Next. Oke, berikutnya merupakan scheduling management plan yang kami bentuk untuk CV Canggih Solusi Integrasi. Berdasarkan perhitungan perencanaan waktu pengerjaan proyek yang dilakukan, rangkaian 2-3 aktivitas yang akan dikerjakan ini memiliki sejumlah critical path yang berada pada highlight berwarna kuning. Next. Berikut ini merupakan fishbone diagram yang dirancang untuk menganalisis penyebab kemungkinan kegagalan implementasi atau failed implementation sistem kepada perusahaan galon customer. Terdapat 6 faktor utama yang dapat menyebabkan failed implementation, yaitu people, measure, material, method, machine, dan environment. Next. Kemudian berikutnya ini merupakan communication management plan
yang telah kami rancang untuk mengatur proses komunikasi selama pengerjaan proyek CV Canggih Solusi Integrasi. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu verbal non-formal, di mana dilakukan dengan Zoom meeting, kemudian non-verbal non-formal, dilakukan dengan menggunakan chat atau by chat, kemudian verbal formal, di sini dilakukan physical meeting atau meeting secara offline, dan yang terakhir non-verbal formal yang dilakukan dengan cara mengirimkan email. Lanjut. Berikut ini merupakan rincian bagaimana komunikasi akan diatur dan dilakukan dalam suatu proyek yang dijelaskan berdasarkan deliverable info atau deskripsi singkat tentang informasi atau dokumen yang akan dikomunikasikan. Di sini dibagi menjadi 5, yaitu laporan kemajuan, notulen rapat, permintaan perubahan, presentasi status proyek, dan daftar resiko. Lanjut. Lalu selanjutnya itu ada risk management plan-nya. Yang pertama ada ambiguitas dalam kasus bisnis. Risk rating-nya itu very low. Yang kedua, keterbatasan data atau informasi dalam studi kelayakan. Risk rating-nya itu very low. Ambiguitas tujuan dan lingkup dalam pembuatan project charter. Risk-nya itu very low. Kurangnya identifikasi stakeholder yang komprehensif. Risk rating-nya itu very low. Next. Lalu yang kelima, anggota tim yang direkrut tidak memiliki kualifikasi atau keahlian yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, risk rating itu very low. Kebutuhan bisnis tidak didefinisikan dengan jelas, risk ratingnya itu very low. Ketidakjelasan atau ketidaktepatan dokumentasi, risk ratingnya itu very low. Ketidakmampuan merencanakan anggaran dengan baik, risk ratingnya itu very low. Next. Lalu keahlian yang tidak memadai dalam desain basis data dan arsitektur aplikasi, risk ratingnya itu high. Desain user interface pengguna UI UX yang tidak memadai, risk-nya itu high. Kolaborasi stakeholder dan developer yang tidak memadai dalam desain review, risk ratingnya itu high. Pengembangan database dan back-end yang tidak memadai, risk-nya itu high. Baik, yang risk ke-13 ini ada ketidakselarasan dengan tujuan bisnis, itu risk ratingnya high. Ke-14 ada keamanan data yang kurang, risk ratingnya very high. Yang ke-15 uji coba aplikasi dapat mengungkapkan ketidakcocokan antara fungsionalitas yang diharapkan, risk ratingnya very high. Yang ke-16 ada kekurangan kualitas, risk ratingnya high. Yang ke-17 ada dokumentasi dan panduan penggunaan aplikasi yang kurang jelas dan tepat, risk ratingnya itu medium. Yang ke-18 ada kegagalan promosi aplikasi, risk ratingnya itu medium. Yang ke-19 ada sulitnya menyajikan hasil akhir project kepada klien, risk ratingnya high. Yang ke-20 ada project tidak dapat dikonfirmasi keselesaiannya, risk ratingnya itu low. Yang ke-21 ada ketidaksesuaian atau inkonsistensi dokumen kontrak, itu risk ratingnya low. Yang ke-22 ada terlewatinya postmortem atau pembahasan tidak lengkap, itu risk ratingnya low. Dan yang ke-23 ada rusaknya penyimpanan arsip dokumentasi, itu risk ratingnya low. Oke, yang selanjutnya ini adalah procurement management plan. Di sini merupakan rencana procurement atau pengadaan barang yang dibutuhkan oleh tim kami. Ada 23 kegiatan sesuai dengan kegiatan yang berada pada Project Libre. Di sini untuk kegiatan yang pertama yaitu tahap inisiasi yang dilakukan 1 minggu, dipegang oleh Vincent Jonathan Budiman. Dengan item yang dibutuhkan adalah Google Workspace, yaitu sebanyak 6 bulan dengan biayanya 110.000. Di sini dikalikan maka total price-nya adalah 660.000. Kemudian pada tahap kedua yaitu tahap perencanaan yang berdurasi 2 minggu, di sini dipegang oleh Giovanni Selin Natalia. Item yang dibutuhkan adalah Google Form dan juga Google Sheet berjumlah 1 unit. Dan karena di sini Google Form dan Google Sheet merupakan platform yang tidak berbayar, maka total price-nya adalah Rp0. Kemudian pada tahap ketiga yaitu tahap mendesain, di sini dipegang oleh Christian Alexander. Dengan item yang dibutuhkan adalah Lucy Chart untuk membuat chart maupun flowchart. Di sini jumlahnya adalah 1 unit dengan price-nya Rp2 juta, sehingga total price-nya Rp2 juta. Kemudian pada tahap keempat, yaitu tahap pengembangan aplikasi itu sendiri, dipegang oleh saya, Michelle Nadu de Viola, dengan item yang dibutuhkan adalah Android Studio Software berjumlah 1 unit dan price-nya 0 karena Android Studio tidak berbayar. Kemudian yang berikutnya adalah tahap peluncuran aplikasi yang berdurasi 2 minggu, dipegang oleh Azahra Syafira Wijaya
Dengan item yang dibutuhkan Google Play, Microsoft Word, dan juga social media. Di sini Google Play berbayar 350.000 sehingga total price-nya 350.000. Dan yang terakhir adalah tahap penutupan berdurasi 1 minggu. Di sini dipegang oleh Stefanus Pungki, dan yang terakhir untuk arsip dokumentasi dipegang oleh Vincent Jonathan Budiman. Dengan item yang dibutuhkan adalah coffee, meeting room, legal consultant, and print document, meeting room and projector, dan juga Microsoft Word. Secara total, procurement management plan ini memiliki total biaya Rp6.990.000. Next. Lalu di sini ada project accomplishment. Yang pertama itu tahap inisiasi. Pada tahap ini kami mulai dengan melakukan identifikasi masalah yang ingin diatasi dan memahami latar belakang proyek. Lalu yang kedua adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini kami menentukan tujuan yang spesifik serta melakukan identifikasi kebutuhan dan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu tahap desain terbuka. Pada tahap ini kami melakukan desain terbuka aplikasi yang sesuai dengan tujuan proyek kami. Selanjutnya. Lalu ada tahap pengembangan. Pada tahap ini, kami melakukan implementasi rencana yang telah disusun selama tahap perencanaan yang ingin diimplementasikan. Lalu tahap peluncuran. Pada tahap ini, kami mempersiapkan persiapan yang matang sebelum peluncuran. Kami juga melakukan promosi pada tahap ini. Lalu tahap penutupan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam sebuah proses atau proyek di mana semua kegiatan terkait dengan proyek diselesaikan dan ditutup secara resmi. Next. Selanjutnya ada project milestone. Yang pertama ada tahap inisiasi, yaitu dalam waktu 1 minggu. Yang kedua ada tahap perencanaan, waktunya 2 minggu. Desain antar muka pengguna 3 minggu. Pengembangan berdurasi 3 bulan. Tahap peluncuran berdurasi 2 minggu. Dan terakhir ada tahap penutupan berdurasi 1 minggu. Masing-masing milestone di atas merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan Canggih Solusi Integrasi untuk menyelesaikan rancangan aplikasi galon pelanggan. Total waktu terhitung yang dibutuhkan oleh tim proyek kami adalah 149 hari. Next. Oke, selanjutnya lesson learned dari project ini adalah yang pertama harus memahami kebutuhan pengguna dengan baik. Yang kedua adalah perencanaan yang matang. Yang ketiga memilih teknologi yang tepat. Yang keempat mendesain antarmuka dengan intuitif dan mudah dipelajari. Yang kelima manajemen proyek yang efektif. Yang keenam melakukan tes sebab dengan detail. Yang ketujuh, mempertimbangkan aspek keamanan dari aplikasi sendiri. Yang kedelapan, melakukan dukungan dan pemeliharaan secara berkala sesuai kontrak. Yang kesembilan, melakukan penilaian dan pembelajaran dari proyek yang sudah dibuat. Dan 10, melalui tahap 9, yang ke-10, melakukan pembaruan dan inovasi untuk proyek-proyek selanjutnya. Untuk closing statement, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih bagi yang sudah membaca laporan dari proyek kami tentang rancangan bangunan aplikasi galon. Dalam proyek ini, kami membuat suatu plan untuk membuat aplikasi yang dapat digunakan bagi setiap masyarakat Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih bagi Bapak David yang sudah membantu dan membimbing kami semasa perancangan proyek. Next. Sekian dari proyek kelompok kami. Terima kasih.